Selamat pagi Sulawesi. Sekarang saya ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Malino Highlands. Dan kali ini kita akan touring sekitar Sulawesi Selatan ya. Karena kita mau ke Makassar nanti, ke pantai buat menghadiri acara yang cukup besar di sana. Tapi sebelum itu kami sudah ada di Malino Highlands ini, cukup tinggi, suhunya 17 derajat ya, dan semalam cukup berangin, jadi chilly banget, enak banget ya, dibanding Makassar yang cukup terik, panas. Kalau di sini memang mataharinya juga terang ya, tapi ternyata suhunya dingin. Dan kita akan touring pakai Honda PCX 160 dan mungkin keliling-keliling, nanti kita nggak tahu rutenya kemana. Katanya sih ke arah Malino, terus keliling lagi sebelum ke Makassar. Nah, bagaimana rutenya dan bagaimana jalanannya, bagaimana kearifan lokal di sana, kita akan coba mampir ke beberapa tempat yang cukup menarik sih katanya ya. Dan kita di sini bareng sama teman-teman media nasional, ada dari macam-macam deh, ada sekitar 6 media termasuk kita, dan ternyata itu mereka adalah ujung tombak. Jadi bisa dibilang bos-bosnya, karena mereka berada di balik layar. Dan kalau Anda membaca banyak berita di media nasional, itu mereka adalah penggawangnya, mereka yang mereksa naskah sebelum naik tayang ya, sama seperti di Autorider juga. Oke, sekarang kita akan sarapan dan manasin PCX 160 ini sebelum kita pakai. Lalu kita prepare riding gear. Kebetulan udah saya pakai karena memang di sini dingin banget, jadi enakan pakai jaket ya. Yes, kita siap-siap bareng sama teman-teman di sana. Restorannya bagus dan viewsnya juga wow, luar biasa. Itu adalah kayaknya puncak paling tinggi ya di Malino ini. Terus sepanjang mata memandang hijau semuanya. Jadi kalau teman-teman di sekitar Sulawesi Selatan mungkin bisa cerita bagaimana perjalanannya ke sini. Mungkin rutenya sama yang kita jalanin dan mungkin pernah ke sini juga ya. Ini Green Peku Cafe. Sekarang kita mau sarapan dulu, terus siap-siap jalan. Nah, ini ya teman-teman kita yang mau riding bareng. Ada Bu Rina dari Honda Indonesia. Bang Jambul, apa kabar Bang Jambul? Siap. Om Muti, siap riding kita? Siap. Om Doni mau kemana Om Doni? Berangkat ini foto-foto. Kita foto-foto dulu. Ada Om Agung. Nanti beberapa video kita di capture sama Om Agung ya Om? Iya, benar. Asik. Nanti saya Lagi ada Om Gesit. Halo. Yes. Ayo kita nge-drone dulu. Oke, kita jalan nih dari Malino Highlands. Oke, belok kanan. Jadi ternyata Malino Highlands ini dia termasuk udah desa ya, karena dia dari kota, bukan kota ya. Ya, titiknya Malino itu masih 5 kilo lagi ke Malino Highlands ini. Kemarin sih jalan ke atas, jalannya berliku-liku ya, naik, nanjak. Sekarang kita akan dihadapkan pada jalanan turunan yang pasti, karena kita turun gunung ya, iyalah turun. Karena kita mau turun ke bawah ya nggak? Ya iyalah turun ke bawah, masa turun ke atas ya. Oke, ini ada Bang Wani tadi dari Safety Riding Honda Makassar. Jadi kita dikawal oleh teman-teman Safety Riding Honda di sini. Ada Om Eko sebagai road captain,
Terus ada Om Wani tadi. Terus teman-teman ada total 1, 2, 3, 4, 5 6 sama saya 7 berarti. Jalannya sih ini ya, banyak lubang tapi masih bisa milih-milih lah ya. Jadi lubangnya kecil-kecil, bukan lubang yang besar dari Malino Highlands ini. Kalau teman-teman di Sulawesi kira-kira suka nggak ya ridingan ke arah Malino ini? Dan kira-kira selain Malino Highlands itu apalagi yang jadi pusat rekreasi di sini? Kayak sebelah kiri ini ada tempat petik stroberi. Banyak kebun stroberi di sini ya. Tapi nggak tahu apakah karena kemarau sehingga banyak tanah yang kering ya. Jadi di atas tadi ada kebun teh juga sebenarnya, cuman mungkin karena kemarau jadi tidak terlalu hijau, nggak terlalu banyak yang hijau gitu, banyak ada coklatnya juga gitu. Seru sih ini ya sebenarnya ya, kayak ini banyak perkebunan stroberi di sini. kayak Karang Cikole kalau di Jawa Barat ya. Kayak dong teman-teman yang pernah riding ke arah puncak-puncakan ya, mungkin di daerah masing-masing punya daerah yang sejuk sehingga suka jadi daerah tujuan buat wisata motoran ya kan. Kita nggak jauh lokasinya dari rumah, dari kota. Kayak ini paling lama 2 jam lah ya. Itu pun kalau santai banget, mungkin kalau jalannya agak kenceng ya. Ini sekarang kita lari sekitar 30-40. Katanya sih cepet ya. Tapi ini kita nggak langsung ke Makassar, jadi kita mau muter-muter dulu nanti. Mungkin ke arah mana ya, dari Malino katanya arah Maros mungkin ya. Teman-teman yang di Sulawesi, kira-kira kalau dari sini ke arah Maros terus ada atraksi apa lagi? Ya atraksi lagi, ya, tujuan wisata apa gitu yang bisa buat nongkrong, kafe atau ya memang seperti ini. Nanti di depan banyak ada warung-warung pinggir jalan yang bisa buat singgah, dan banyak juga tempat homestay kiri kanan. Kayaknya baru banyak yang dibangun tempat-tempat wisata buat bermalam di sini. Karena di sini jujur ya, mungkin di sini AC nggak laku kali ya, karena dingin banget. Ini kita sudah jam 8:30 dan dinginnya masih terasa sekali, apalagi buat naik motor. Sejuk banget. Di sini ada kayak semacam outbound sebelah kanan. Lucu-lucu sih. Dan ini masuk ke sini jalannya mulai agak lebar. Ya marka jalannya juga mulai jelas ya. Ya garis gak putus, jadi nggak boleh nyalip karena jalannya berliku dan mulus, aspalnya mulus. Berarti tadi itu udah termasuk yang agak-agak agak kampung kali ya daerahnya ya, agak naik ke atas. Emang dia bilang itu udah agak terpencil, dan ini mulai banyak tempat keramaian dan banyak umbul-umbul. Kelurahan Malino, oh di sini nih berarti nih pusatnya. Nah, mulai ada tempat-tempat singgah di kiri kanan jalan. Mantap. Itu tempat ada camping, glamping mungkin di sini. Sunset Hills. Bisa di search di Google. Cafe de Pinus Malino. Ada rumah-rumahan kecilnya buat glamping. Wah, ini lebih rame nih. Jadi ternyata Malino tuh disebutnya kota bunga ya, Mas Bro ya. Karena memang harus diakui, tadi nggak sempat ambil gambarnya. Ada beberapa bunga yang hanya bisa tumbuh di dataran tinggi seperti di Malino ini. Tuh ada kuning-kuning tadi, terus ada yang warna biru, ada macam-macam warnanya. Dan katanya bunga itu hanya di dataran tinggi. Dan sebenarnya kalau kita di Jawa ya, kita beberapa kali ke dataran tinggi, sempat lihat tuh bunga seperti itu.
Jadi memang bukan endemik Malino, tapi harus diakui ya memang benar sih Malino kota bunga karena banyak bunga di sini. Ya ternyata banyak truk juga di sini ya dari kemarin sih memang. Jadi jalannya tuh banyak apa ya? Mungkin ini ada tambang pasir kali di sini, ada sungai besar banget. Dan jalannya itu agak kotor karena banyak truk yang keluar dari tambang pasir itu. Jadi agak hati-hati, terutama kalau hujan ya, karena bisa jadi licin ini jalanan ini, aspalnya. Dan di depan itu mulai ada jalanan yang jelek. Karena dari tadi memang baru kali ini kita ketemu truk besar seperti yang di depan kita ini nih, ya nggak? Ayo guys, masuk guys. Ini yang tadi disebut jalanan yang nggak terlalu bagus, agak-agak off-road ya, karena nggak ada aspalnya, semua kerikil lepas. Dan ini malah ada kubangan di sini. Untuk naik PCX, karena satu, sepatu saya nggak kotor, ada deknya, aman. Terus dia suspensinya empuk mas bro. Jadi kita ya beruntung ya udah diundang sama Honda buat ikutan touring ini menuju ke Honda Bikers Day di Makassar. Nanti kita akan lihat ada banyak sekali teman-teman yang kumpul di sana, terutama dari teman-teman komunitas Honda, apapun motornya, datang ke Honda Bikers Day di Makassar. Jadi tahun ini ada banyak ada Honda Bikers Day di beberapa kota. Yang mungkin sudah pernah ikut Honda Bikers Day tahun ini di kota apa aja, silahkan komentar di bawah. Atau mungkin yang udah yang ikut juga ke Makassar, nanti ketemu sama kita, komentar juga di bawah. Siapa tahu ntar bisa nongol di video ya, karena memang belum nyampe ke Honda Bikers Day-nya lagi. Dan minggu depan setelah ini, sekarang kita hari Sabtu ya, minggu depannya itu ada Honda Bikers Day lagi, finalnya di Jawa Tengah. Jawa Tengah, Jogja dan sekitarnya, mungkin entah dari Magelang, Jogja, Klaten, sekitar situ. Kita belum tahu rutenya seperti apa. Nanti yang jalan mungkin bukan saya, kayaknya sih teman-teman yang lain ya, entah Tio atau Rehan, kita lihat aja nanti. Mungkinan sih Rehan Uduk yang jalan, karena Tio lagi siaga sebagai suami siaga yang sedang menunggu kelahiran putra pertamanya. Mudah-mudahan kita doakan lancar ya Tio ya. Semoga lancar lahirannya dan lahir dengan sehat ya. Nanti si baby dan bundanya tentu. Kita lanjut lagi perjalanan. Ya ini mungkin kesempatan ya buat kita ya nyobain PCX 160, karena sebenarnya sudah saatnya ganti model. Kita tunggu bareng aja, kapan kita belum tahu, karena dari Astra Honda Motor juga belum ngasih apa ya, clue, bocoran kapan PCX baru akan hadir. Jadi mungkin sampai sekarang masih dianggap mumpuni buat mengisi pasar skuter matic bergaya maxi ya, di kelas 150-an cc gitu. Walaupun di sebelah udah keluar NMAX Turbo, tapi PCX-nya masih bertahan dengan tipe yang ini. Kita lihat nanti bagaimana perkembangannya PCX baru. Tapi kalau Anda mau beli PCX, motor ini masih ada di showroom ya kan? Dan fitur-fiturnya masih sama. Ada keyless, ada speedometer digital, ada ABS juga untuk yang varian tertinggi ya. Terus ada idling start stop juga ada. Motornya masih proper sih buat ini ya. Cuman mungkin secara desain kita sudah sering lihat di jalan, jadi mungkin habis sekarang wow faktornya sudah mulai turun. Jadi melihat PCX 160 tuh B aja gitu. Padahal motor ini buat jalan jauh, setengah touring ya kayak gini ya, enak banget.
Buat Anda yang tingginya seperti saya, mungkin 180-an cm, motor ini masih enak buat dibawa. Walaupun Anda nggak bisa selonjor-selonjor amat di sini ya. Karena lagi-lagi saya ingetin dia space kaki, waduh, jalannya jelek banget. Space kaki yang di depan tuh yang buat selonjorannya, buat kaki saya yang ukuran 45-46 nih, telapak kakinya nongol ke luar bagian ujungnya, jadi ya gitulah, dan enggak, tetap nekuk. Walaupun udah duduk paling mundur tetap nekuk. Lihat, aduh, iya. Sampai juga. Pak Wani, apa aja ini Pak Wani? Jelasin lagi Pak Wani. Ini namanya barongko. Oh, Barongko dari pisang. Tapi jangan bilang Makassar, jangan ngomong ko. Tidak sopan. tidak sopan. Jadi, Iya, ki. barongki. Barongki. Iya. Barongki. Ini isinya pisang. Iya, pisang. Ini juga pisang, tapi ini orang Makassar bilang batu dari Belanda, datang dari Belanda. Jadi namanya Oh, dari Belanda. namanya Sanggara Belanda, Pak. Sanggara Belanda. Sanggara itu pisang. Oh, gitu. Nah, ini pisang tapi dikasih kacang sama gula. Wah, Jadi agak manis semua nih ya. Iya. Manis. Kalau ini Makassar itu manis-manis, manis-manis karena ya? orang Makassar manis-manis semua. Sama kayak Pak Wani, Mas. Iya. Masuk Pak Eko. Ya, check it out. Kalau ini apa? Lembar. Ini namanya gogos, Pak. Orang Makassar bilang gogos. Tapi sebenarnya bahasa aslinya lemper, Pak. Lemper. Jadi ini ada isinya ikan. ikan. Oh, ikan. Iya, isinya ikan. Kalau Ikan. di Jawa biasanya ada ayam, ini ikan ya. Iya, ini ikan. Macam lemper ya. Ada ayamnya juga, ada ikannya, tapi Oh, ini udah cobain nih spesial. yang gesit nih. Memper. Mantap. Tapi isinya ikan tuna pedes. Iya. Mantul. Mantul. Kayak apa namanya? Tuna rica-rica Tuna gitu. rica-rica. Tuna rica-rica. Kalau ini kue basah biasa ya. Ini katrisala. Oh, ini apa? Ikan. Katrisala. Jadi namanya kuenya katrisala, beras Katrisala. ketan di bawah. Oh, Di atasnya santan sama gula merah. Oke. Iya. Yang jelas ini bukan saya yang bikin ini, dibeli. Ini kayak semacam jajan pasar tapi di sini. Iya, ya? ini jajanan pasar, kue khas tradisionalnya Makassar. Oh, siap. Iya. Oh. Yang jelas memang bukan saya yang bikin karena hari ini saya reading dari Malino turun, jadi saya tidak sempat bikin kue, Pak. Nggak sempet gitu ya, kita pelintir gas aja ya? Iya, Pak iya. Wani, asik. Yes. Ayo kita istirahat dulu, ngopi-ngopi. Ini warungnya apa ini? Nggak ada namanya warungnya. Tapi kira-kira tempatnya begini nih bro. Dia sebenarnya ada truk juga mampir di sini. Ya teman-teman nih motornya. Ya saya, kita ngemper dulu. Kalau bukan anak motor kayaknya nggak ngemper, kayaknya nggak komplit gitu ya. Bukan begitu, Om Iksan. Luar biasa perjalanannya. Perjalanan menantang, makannya banyak. Banyak makan, riding dikit nih. Jadi tadi itu teman-teman ini berkendara sudah baik semua. Saya lihat karena saya perhatikan dari belakang penggunaan remnya itu sebenarnya sopan lah istilahnya. Jadi tidak begitu buka gas, langsung rem gas. Jadi begitu di tikungan rem tidak, tapi lebih banyak menggunakan engine brake dari motor matic. Jadi biasanya kalau motor matic kalau kita lepas gas itu dia akan kendur sendiri. Jadi pada saat kita mau menikung itu buka tutup gasnya tadi saya lihat cukup bagus karena saya perhatikan dari lampu remnya aja di belakang. Ternyata semua penggunaan lampu remnya difungsikan pada saat yang tepat. Apa jangan-jangan putus Pak Wani? Tapi tadi nyala juga sih. Jadi pada saat pas menikung buka tutupnya ini. Kalau Mas Oging kencang dia tadi Pak. Jadi makanya saya suruh dia jadi RC, dia harusnya jadi sweeper. Bubar kita. Iya, pada mau melambung terus Pak. Nah, berarti Saya lihat tadi. tipsnya dari Ya, jadi kalau oh belum, kita lagi. ya, penurunan itu kita banyakkan pakai rem belakang supaya karena kalau pas menikung kita jangan menggunakan rem depan, misalnya kondisi ban kurang stabil karena masih miring. Jadi kalau penurunan sama menikung sebaiknya gunakan rem belakang. Tapi ya tips lah pengereman yang baik dan benar adalah pengereman yang dilakukan dengan bantu menutup tuas gas dulu baru ngerem Pak. Jadi biasanya kita standby-nya jari di rem begini.
Jadi begitu kita kaget, pencet, tapi kita ngerem, tapi gasnya masih pencet. berkendara Ini nih, kita akan peragakan bagaimana 7 postur berkendara yang baik dan benar. Jarak jauh. Ya. Jarak jauh apa jarak dekat ini Pak Wani? Jarak dekat, jarak jauh. Kombinasi. Jadi izin. Jadi yang pertama pandangan, Pak. Jadi pandangan harus jauh ke depan untuk membaca informasi apa yang ada di depan, Pak. Karena kalau kita semakin kecepatan semakin tinggi, sudut pandang kita semakin sempit. Tapi kalau kecepatan rendah berarti sudut pandang kita masih banyak kita bisa lihat. Pandangan, Pak. Kemudian pundak. Jadi pundak jangan tegak, Pak. Jangan juga terlalu melengkung, Pak. Santai aja, Pak, relax. Ya, kemudian sikut, Pak. Jadi sikut jangan lurus, jadi tapi fungsinya untuk meredam shock depan saat jalan kurang bagus. Jadi dia yang itu. Bayangkan kalau kita begini terus, Pak, masuk lubang nanti. Ya, jadi kemudian tangan harus standby di sini, Pak. Jadi di setir, Pak. Jangan seperti ini, Pak. Kenapa? Pada saat kita refleks biasa kita pas ada objek kita mau ngerem, kadang kita tarik gas, tapi tangan kita juga menarik rem. Kayak seperti ini, Pak. Jadi nanti pada saat kita mau pergunakan rem baru tutup, tarik rem depan. Tutup Jadi dulu ya. iya, tutup, Pak. Jadi kalau motor ini Matic itu lebih enak karena dia bantu engine brake, Pak. Begitu kita tutup, dia akan kendor seperti itu. Jadi tutup baru tarik rem depan secara bersamaan, Pak. Nah itu rem. Jadi kalau rem yang benar tuh gini, Pak. Tarik terus tutup, Pak. Kalau kita mau rem tutup dulu, baru tarik. Ritmenya ini, Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan standby ini, karena kalau kita penurunan baru standby terus di sini, nanti kampas remnya itu cepat habis. Kemudian kalau besinya sudah lengket sama-sama itu biasa memuai, sehingga pada saat kita begitu mau pakai kadang bisa loss. Ah, itu tangan. Kemudian pinggul, Pak. Jadi pinggul itu kalau kita mau dapat yang sempurna, setengah 2 berdiri, Pak, baru jatuhkan secara perlahan. Ini. Jadi jangan ini, kecuali ada bisur sedikit, Pak. Ya, kalau bisur maklumi, Pak. Ya. Ya. Kemudian Tengah gimana, Pak? ya. Tengah-tengah? Ya kalau tengah agak maju sedikit, Pak, lah, supaya bisa. Kemudian lutut, Pak. Lutut ini bagusnya menjepit, Pak. Kalau motorsport menjepit aja di tangki, Pak. Seperti itu, karena biasanya kita refleks kalau ini goyang, ini akan juga. Jadi harus menjepit, Pak. Ini postur ini perempuan paling bagus, Pak. Ya. Karena kalau kebuka nanti masuk angin, Pak. Iya. Nanti agak ini. Kemudian kaki pada footstep, Pak. Jadi ini postur berkendara adalah pandangan, pundak, sikut, tangan, pinggul, lutut sama kaki, Pak. Itu berpengaruh. Kalau motor kopling, jadi kakinya harus standby di footstep, Pak. Jadi penggunaan kopling harus kembali ulang. Khawatirnya pada saat kita pakai kopling masih di bawah, terjadi kecelakaan, ini lebih parah. Seperti itu, Pak. Nah ini saya bilang, ini salah satu sepeda motor yang AHM Part Center Safety Rating merekomendasikan postur berkendara yang terbaik di sini, di motor PCX 160, Pak. PCX lah. Kebetulan saya juga pengguna PCX 160, jadi karena saya tahu posisinya sangat nyaman, saya belinya PCX, Bu. Ya, silakan ke dealer yang terdekat. Tapi kalau area Goa silakan menghubungi Mas Ogi. Wah, kita belok kanan ini. Setelah istirahat tadi nggak lama, terus belok kanan, terus jalannya agak kecil. Nah, sepertinya kita akan melalui jalan yang agak-agak berliku. Jadi benar-benar yang satu mobil aja berhenti, kita mesti juga berhenti. Oke. Tetap fokus di jalan karena walaupun jalannya sekarang aspal ya kelihatan mulus, tapi ternyata ada beberapa tambelan, dan beberapa tambelan suka ada yang kebuka, dan yang terbuka itu kadang-kadang ada kerikilnya.
gitu ya. Tadi kita lumayan banyak ya mendengar tips safety dari Pak Wani. Beliau itu instruktur safety riding dari Honda Makassar. Ternyata kira-kira mirip ya sama yang kita omongin tadi pas keluar dari Malino Highlands ya. Gimana caranya kita bisa engine brake ya kan? Bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum engine brake itu tanpa harus banyak ngerem. Karena memang tadi tikungannya sama turunannya itu cukup flowing, jadi nggak ada yang bener-bener curam banget terus ngerem habis harus membelok tajam, nggak, dia cukup rem tipis aja seperti ini nih. Ini malah ya rem tipis-tipis, rem belakang buat membantu buat mendapatkan kurva yang kita inginkan, nggak terlalu banyak rem. Enak gitu dipakainya, jadinya motor juga tidak terlalu stressful ya kan. Kita juga naik motornya enjoy. Oh, banyak kerikil. Oke. Selamat datang di Goa, kecamatan apa tadi? Ya, Kabupaten Goa ini ya. Jadi ternyata tips-tips safety ridingnya dari Pak Wani mirip ya sama yang kita obrolin tadi. Rata-rata sih seperti itu ya Mas Bro ya. Mudah-mudahan juga berguna tips ya buat teman-teman yang baru mau riding jarak jauh ya kan, ingin wisata motoran, karena wisata motoran tuh enak Mas Bro. Well ya, kalau motor biasa kita pakai harian itu beda sama kalau kita pakai jalan-jalan seperti ini. Ya kan? Jadi suasananya jauh lebih adem gitu loh, yang nggak terlalu banyak mengejar waktu, karena kan yang penting kita tahu tujuannya ke sana. Tujuan adalah salah satu tujuan perjalanan kita ya Mas. Kita mau ke sana misalnya, tapi bukan tujuannya saja yang kita nikmati. Justru selama perjalanan inilah yang wow, luar biasa banget rasanya riders. Kalau teman-teman suka touring, suka motoran, tuliskan komentar di bawah bahwa ternyata bercandaan anak-anak motor yang bilang kalau panas nggak kehujanan, kalau hujan nggak kepanasan, itu memang bener banget. Tapi kalau Anda bisa melakukan ini ya, motoran, wisata motoran, itu Anda bisa mendapatkan hal-hal yang nggak bisa didapatkan kalau Anda naik metode transportasi lain, seperti kendaraan roda 4 yang biasa dilakukan sama Fitra dan teman-teman di Autodriver ya. Nggak seperti teman-teman Bismania yang kalau pergi kemana-mana naik bis ya kan. Tapi ini kita bisa melewati tempat-tempat yang kadang-kadang kalau naik mobil tuh nggak kepikir, oh bisa berhenti di situ ya, oh berhenti, kira-kira gitu ya. Kayak tadi kita ngemper ya, kita kalau naik mobil tuh kadang nggak kepikir kita berhenti di warung itu hanya buat istirahat. Kalau naik mobil kadang lanjutin aja, tinggal dikit lagi. Perjalanan sejam naik mobil nggak terlalu jauh lah ya kan. Tapi kalau naik motor itu Anda bisa berhenti dimanapun dan kapanpun. Naruh motornya juga nggak pusing parkir, tinggal ya senderin aja. Enak banget lah di Indonesia ini ya. Ya, kita jalan lagi terus. Kita menuju Maros. Kita nanti akan makan siang di Maros. Dan kebetulan karena ini hari Sabtu dan bertepatan di hari ini juga ada kalender di MotoGP lagi main di Australia, Phillip Island. Dan sekarang ini sudah jam 10. Mudah-mudahan sampai Maros jam 11. Jadi kita bisa sambil nonton sprint race ya nggak? Oh ini dia nih, yang tadi kabarnya ada jalanan yang kurang bagus. Oke, nggak ada masalah sih. Aspal rusak ya sebenarnya, jadi batu-batu dan kerikil.
Untung jok dan suspensi nyaman, jadi nggak capek ketemu jalan seperti ini juga. Ayo aja. Nah, kali ini kita belok ke kiri ke Maros. Kalau ke kanan ke tadi Bantimurung ya, petunjuknya ya. Oke. Seru juga ini perjalanan dari Malino ke Maros ini, lewat perkampungan, rumah-rumahnya. Ternyata beginilah rumah-rumah asli dari penduduk di Sulawesi ya. Kecamatan Tandralili. Nah, kita melewati sini, dan di sini ada lapangan gede, kayaknya biasa buat bola ya. Daerahnya sepi, rumah di kanan kiri ada, cuman nggak rame ya, dan nggak banyak juga orang berlalu lalang berkegiatan, tapi tetap safety. Ingat, takutnya ada yang nyebrang ya kan. Jarang sih ada yang nyebrang ya dari tadi ya, cuman emang ada orang keluar masuk gang gitu ya, itu ada. Dan ya seperti ini nih, mereka biasanya nggak pakai helm gitu ya. Nih juga nih pada nggak pakai helm juga, kelihatan kayaknya mereka cuman pengen ke situ doang lah gitu ya paling. Aduh, sebaiknya tetap pakai helm ya mas bro, karena ini sebenarnya jalan provinsi nih kayaknya, karena tadi ada tulisannya jalan provinsi. Jadi pasti lewat sini ya orang pasti ingin pindah-pindah. Pasar Rakyat Amarang, Kabupaten Maros. Wah, ini kita sudah di Maros kayaknya. Baiklah, kita ke arah mana ini sekarang? Ada perempatan. Oh, lurus. Oke. Harusnya di Maros ini ya. Coba Jalan Nasrun Amrullah. Apakah ini daerahnya namanya? Coba kita lihat pinggir-pinggir jalan. Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Dan ini sepertinya kota yang cukup besar ya. Itu ada terminal Kabupaten Maros. Sekarang Jalan Azalea Maros. Sepertinya kita sudah dekat nih dengan rumah makan, karena memang di sini sekarang jam 11. Jadi waktunya kita istirahat. Kalau teman-teman ridingan, kira-kira waktu istirahatnya setelah riding berapa lama? Apakah 1 jam? Apakah 2 jam? Apakah gaspol aja terus? Lebih baik jangan ya, karena kalau gaspol terus nanti bisa fatigue, dan kalau fatigue nanti bisa microslip. Itu yang bahaya. Jadi lebih baik ya mungkin paling lama 2 jam lah ya, kita istirahat sejenak, water break, kita bisa minum, motornya bisa diisi bensin kalau perlu bensin ya kan. Kalau sudah jam segini ya kita makan-makan aja. Wah, ini dia restoran namanya Bola Bale. Kira-kira kalau di Sulawesi bola balik itu artinya apa ya? Bolak-balik atau gimana? Oke, semua sudah nyampe, teman-teman semua. Dadah dong. Mantap. Apa itu? Waduh, ini ada kulkasnya kayaknya yang ditaruh sini. Mantap Om Eko. Siap. Enak, pace-nya pas. Road captain kita nih satu nih. Jos emang dia. Mantap ya. Gimana di belakang rasanya? Sama aja ya, bener ya.
Marilah kita makan dulu. Baru nih, agak lengang lagi jalanannya. Oh iya, tadi lucu juga ya, restoran Bola Bale tadi. Itu Bola Bale itu ternyata kita pikir ya itu kan restoran seafood ya, ada menunya ikan gitu ya. Terus oh mungkin ini ikan bakarnya masaknya di bolak-balik gitu maksudnya. Bola Bale. Ternyata bukan, karena di Makassar sini bola itu artinya rumah, bale itu artinya ikan ya. Bener gak ya teman-teman yang di Makassar gimana? Mungkin bener atau enggak ya, soalnya itu yang kita dengar dari teman-teman di sini tadi. Bola Bale, oh ternyata rumah ikan. Jadi menunya ya seafood ya. Oke, makanannya enak tadi ya, harganya juga ya oke lah gitu lah. Ada yang menu yang makan komplit 25.000. Wah itu sih kalau dibanding sama Jakarta masih jauh lah ya. Oke, tadi udah makan kenyang. Dan sekarang sebelum kita ke Makassar, kita mau ke Ramang-Ramang dulu. Kita lewat jalan luar kota ini, banyak sekali truk-truk di sini. Dan seperti yang sudah diprediksi tadi, kita harus menjahit satu persatu nyalipnya. Ayo kita jahit bareng-bareng. Oke, kita nikmati lagi perjalanannya. Meski cuacanya terik sekali, panas di sini ya. Tapi beruntung karena kalau kita kepanasan artinya kita tidak kehujanan. Jadi walaupun sudah bawa jas hujan di bagasi, tapi kita bisa nggak usah dipakai bagasinya. Ini maaf agak berisik anginnya karena kita sekarang lari 60 dan anginnya lumayan kenceng di jalan ini. Oh ini belok kiri. Ternyata nggak jauh ya dari tadi Maros. Terus kita barusan putar balik. Jadi kita tadi lewat sana, putar balik. Nah kita belok kiri. Oke. Arah stasiun kota Ramang-Ramang. Wisata Ramang-Ramang. Bisa alternatif ke arah Bone. Jalannya baru. Asik. Iya. Ini ada jalur kereta di sini, rel ya. Dan relnya bagus. Ada stasiunnya bagus di situ. Oke. Terus di sini ada sutet juga, terus ada kayak gardu induk di bawah. Wow. Dan di sana itu pegunungan, Mas Bro. Kelihatan tebing-tebing di sana. Tinggi-tinggi. Semacam bukit-bukit gitu ya. Pemandangannya indah juga ya ternyata ya. Ini baru sekali kesini dan cukup amazed juga nih. Gardu induk Maros. Oke. Udah habis gardu induk, kita belok kiri lewat jalan kecil. Lewat pematang sawah dong. Ini kayaknya bener habis panen kali ya. Soalnya banyak gabah dan sawahnya belum dibajak lagi. Wow. Ada sapi.
semacam Indiana Jones saja kita. Keren, keren. Naik bro. Ya, berapa tiketnya sini mbak? 7.000 satu orang. Oh, satu orang 7.000. Sip. Nanti Kita lihat ke dalam. Oh, ini dia nih. Kawasan desa wisata andalan Ramang-Ramang. Mendadak hujan ya mas bro. Deras sekali tadi. Bukan hujan sih tadi, itu kayaknya badai. Jadi karena kita balik dari sana harus naik perahu itu tadi, jadi kita neduh aja. Ternyata sampai sini parkir motor ya hujannya udah selesai, jadi kita bisa jalan lagi walaupun jalanan basah, tapi kita nggak usah pakai jas hujan. Enak ya. Dan dengar-dengar di Makassar kering, sama sekali nggak hujan. Bisa beda jauh gitu ya. Kita langsung menuju Makassar ini. Oke, kita keluar dulu dari Ramang-Ramang. Kayaknya memang di sini rawa-rawa ya. Tadi kita dengar dari orang lokal. Kalau di sini airnya payau dan itu tadi sungai ya. Dan di atas ada gua. Kayaknya untung tadi saya nggak naik gua, karena kalau naik gua pasti baliknya kehujanan. Oke, kita langsung aja jalan lagi. Wah, mulai masuk Makassar ini. Wow, padat sekali. Kita mesti jahit-jahit nyalipnya kanan kiri. Belum lagi tadi saking padatnya ada putaran balik, kita melipir kiri masuk ke pasar buat motong jalan doang sih, ntar tembus lagi depan. Seru-seru. Sekarang masih padat banget. Ini sekarang kita di Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar. Apakah memang selalu seperti ini kalau sore? By the way, ini Sabtu ya, jadi nggak kebayang kalau hari kerja apakah sepadat ini atau malah lebih padat lagi. Tantangan ya buat yang mungkin lewat sini tiap hari. Tapi karena kita lagi tour, jadi kita sih enjoy aja. Nggak ada target waktu. Yang penting nanti kita sampai di venue-nya Honda Bikers Day buat melihat seperti apa sih keseruannya. Kalau liputan Honda Bikers Day-nya ada di website Autorider. Di video ini kita menggembirakan saja untuk datang ke sana naik Honda juga, ya kan? Nanti mungkin bisa ketemu teman-teman komunitas di sana. Yang pasti ya salah satunya adalah yang pakai PCX, ya, mungkin HPCI. Halo teman-teman HPCI, apa kabar? Seluruh Indonesia ya. Kemarin ketemu sama teman-teman HPCI di Sidoarjo, ada yang HPCI Sidoarjo, ada yang HPCI Surabaya. Luar biasa. Mudah-mudahan kita ketemu yang di sekitar Makassar. Juga teman-teman komunitas lain ya, komunitas Honda yang lain banyak banget. Let's go. Ya, jadi itu tadi touring kita di Celebes di Sulawesi Selatan, dan menarik banget karena treknya komplit ya, mulai dari gunung. Tadi kita dari Malino terus ke arah Maros lewat sawah, walaupun kering tapi sepertinya habis panen kali ya. Jadi
dapat semua deh, dapat pedesaannya, dapat naik turunnya. Tadi kita ke Ramang-Ramang juga, itu tempat bagus sekali. Banyak pemandangan indah di sana, ada goanya juga. Jadi touring sehari tapi rasanya komplit lah, dapat semua. Gimana teman-teman di Sulawesi, bisa sharing di bawah rute mana aja yang bisa buat touring kalau di sekitar Makassar, mungkin ke arah Bulukumba atau ke arah Pare-Pare lurus ke arah Toraja. Pengen banget. Jujur ini baru pertama kali saya touring di Sulawesi. Mungkin teman-teman kantor udah ada beberapa yang touring di sini. Dan kita akan coba touring-touringan lagi, ya kan? Kalau punya ide silahkan tulis di bawah. Kira-kira asik touring di mana lagi. Nanti kita sharing-sharing lagi. Mungkin beberapa pengetahuan kayak tadi ya. Ini video ini dagingnya banyak karena ada beberapa informasi soal jalan turun, soal posisi riding dari teman-teman Safety Riding Honda. Nah, terima kasih buat Anda yang sudah nonton sampai habis, dan terima kasih yang sudah like, komen video ini, bagiin video ini ke teman-teman Anda. Jangan lupa pantau kami di sosmed, di Instagram, TikTok kami di @autorider.com, dan juga berita-berita terbaru mengenai otomotif terutama roda 2 di website kami www.autorider.com. Sampai jumpa di touring-touring berikutnya. Bye.